Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua dan Ibu Nadia selaku ini. Pada hari ini dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai early warning score. Kepada kelompok dipersilahkan untuk menampilkan materinya terlebih dahulu. Baik, sebelum materi dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa nanti rekan-rekan semua terlebih dahulu menyimak apa yang dipaparkan oleh kelompok 6, lalu ketika kelompok sudah selesai menjelaskan, rekan-rekan baru boleh bertanya dan mungkin kalau ingin ada yang menambahkan juga boleh seperti itu. Baik, saya mulai. Untuk kelompok 6, materi hari ini mengenai early warning score. Bisa di next. Untuk anggota kelompoknya ada Maula Karimah Prihastuti, Muhammad Zaki Akbar, Mediana Afriliani, dan Moya Barida Salim. Saya kembalikan kepada kelompok untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian early warning score. Early warning score itu adalah sistem pemantauan dengan scoring fisiologis umum yang digunakan di unit pelayanan medikal bedah sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan. Nah, scoring EWS ini nanti disertai dengan algoritma tindakan berdasarkan hasil scoring dari pengkajian pasien. Next. Ya, selanjutnya ada tujuan early warning score. Tujuannya itu ada 3 ya. Yang pertama itu memberikan penilaian terhadap pasien dengan kondisi akut. Dengan melakukan 7 parameter, maka nantinya pihak rumah sakit bisa segera mengetahui kondisi pasien yang sebenarnya. Jadi melalui parameter tersebut bisa diketahui apakah ada perubahan dari kondisi pasien, itu perubahan ke yang lebih baik atau malah tambah buruk gitu. 7 parameternya itu ada memeriksa tingkat kesadaran, respirasi atau pernapasan, output cairan, oksigen tambahan baik yang non-rebreathing mask, rebreathing mask atau nasal kanul, terus ada suhu, denyut nadi, dan tekanan sistolik. Yang kedua ini ada melakukan deteksi dini terhadap penurunan kondisi klinis pasien. Early warning score atau EWS ini pada rumah sakit juga bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap pasien. Dalam hal ini, pihak rumah sakit akan mendeteksi penurunan kondisi klinis yang mungkin terjadi pada pasien. Sebab jika memang pasien mengalami penurunan pada kondisi klinisnya, maka bisa dilakukan tindakan secepatnya. Dan yang ketiga ini memulai respon klinis tepat waktu. Pihak rumah sakit melakukan seluruh materi EWS dengan tujuan agar dapat memberikan respon klinik kepada pasien. Penerapan respon klinik ini juga sudah seharusnya tepat waktu. Harapannya agar pasien yang buruk bisa mendapatkan pengalaman secepatnya. Bahkan penanganan sebisa mungkin terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam, sehingga kondisi pasien cepat membaik. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek yang dinilai dalam early warning score yang pertama. Jadi kan EWS ini disusun berdasarkan kumpulan dari penilaian dan pengukuran fisiologis. Nah, hal ini dilakukan kepada pasien baru atau pasien yang sedang dalam masa pengawasan di rumah sakit. Nah, dalam EWS ini ada 7 parameter yang terdiri dari yang pertama, frekuensi pernafasan, yang kedua, saturasi oksigen, yang ketiga, penggunaan alat bantu nafas, yang keempat, suhu tubuh, yang kelima, tekanan darah sistolik, yang keenam, nadi, yang ketujuh, tingkat kesadaran, dan ya ada 7 itu.
Alat bantu nafas yang diberikan bertujuan untuk mempertahankan saturasi oksigen pasien. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, sebentar di saya belum muncul layarnya sebentar. Ini jaringan saya yang lag sebentar aja. Bella di kamar apa di mana itu kok kayaknya di awal gitu ya. Iya, di sini kita bisa lihat ya, ada tabel nasional early warning score atau NEWS. Oke, itu. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponennya. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada parameternya. Parameternya ada respiratory rate, berapa kali RR-nya berapa gitu kan. Saturasi oksigen, inhale oksigennya berapa, temperatur, ini tekanan darahnya, terus sama pulse rate berarti denyut nadi kayak gitu. Nah, ini dibagi ya, jadi ada 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 kayak gitu. Ini juga kan kalau misalkan kita hitung napasnya, berapa kali bernapasnya. Kalau kurang dari 8 itu dikasih nilai 3, tapi sedangkan kalau yang lebih dari 25 itu juga lebih dikasih nilai 3 juga sama. Nah, ini udah jelas ya tertulis kayak gitu. Tapi di sini ada di paling bawah ada tulisan AVPO kayak gitu. Ini yang tulisannya AVPO, A-nya ini alert, V-nya itu voice, P-nya itu pain, O-nya itu unresponsive kayak gitu. Nah, skala AVPO ini meliputi pengkajian kewaspadaan, pengkajian respon suara tadi ya, pengkajian respon nyeri, pengkajian tentang respon yang tidak ada. Nah, kondisi waspada atau alert ini menunjukkan bahwa pasien ini benar-benar terjaga. Tapi belum tentu kondisi terjaga ini berorientasi penuh kayak gitu. Membuka matanya iya, tapi respon suara iya, tapi mungkin ada fungsi-fungsi yang tidak berfungsi kayak gitu misalkan, atau fungsi dia nyerinya enggak kayak gitu. Jadi harus tetap diperiksa meskipun dia kesadarannya ada kayak gitu. Terus pengkajian respon nyeri yaitu pada pengkajian pada pasien yang muncul responnya sekali. Muncul respon setelah penerapan stimulus, misalkan kalau dicubit atau kayak gimana, atau digesek sternumnya kayak gitu. Terus kalau hasil pengkajian dari kondisi responsif ini berupa pasien tidak memberikan respon mata kayak gitu. Kalau tidak memberikan respon mata, berarti kita masuknya ke dia ke arah yang unresponsif, yang U kayak gitu. Tidak memberikan respon mata, tidak memberikan respon suara, ataupun tidak memberikan respon motorik yang baik, atau juga tidak memberikan respon nyerinya. Tidak ada kalau kita habis nggak ada respon dari itu kita kasih kayak gitu. Bisa dilihat sendiri ini kayak tabelnya, boleh di next. Nah, di sini ada ini ya, tabel selanjutnya. Ini adalah tolak ukurnya kayak gitu. Skornya. Nah, ini skor 0, ini berarti klasifikasinya sangat rendah. Berarti respon klinisnya dilakukan secara monitoring, tindakannya melakukan monitoring kayak gitu. Berarti ini skor 0, berarti ini yang bisa dibilang sehat gitu ya, normal kayak gitu. Untuk skor 1 sampai 4 ini rendah, berarti ini kita harus ngapain gitu. Perawat harus melaksanakan menginformasikan kepada
ketua dan gitu dan lain-lain. Ini bisa dibaca sendiri. Skor 5-6 itu termasuk sedang kayak itu. Respon klinisnya harus segera melakukan tinjauan mendesak oleh klinisi yang terampil dengan kompetensi dalam penilaian penyakit akut di bangsal biasanya oleh dokter kayak gitu. Ini tindakannya bisa dibaca sendiri. Boleh di next. Untuk paket tiket ya aja disingkat. Ya. Selanjutnya ini ada skala lebih dari 7 atau yang tinggi ya, termasuknya tinggi klasifikasinya. Berarti ini harus segera memberikan penilaian darurat secara klinis oleh tim penjangkauan atau critical care ya, outreach dengan kompetensi penanganan pasien kritis dan biasanya menjadi transfer pasien ke area perawatan dengan alat bantu. Berarti ini udah sangat-sangat parah kayak gitu ya. Karena kan klasifikasinya tinggi. Nah, kita tadi kan bahas news ya. News ini disusun, klasifikasi dan kriteria ini disusun untuk meningkatkan angka deteksi dan respon terhadap adanya penurunan tanda klinis pada pasien dengan penyakit akut. Gitu. News ini disusun dengan tujuan memberikan standar pada proses pengambilan scoring dan respon terhadap perubahan tanda fisiologi pasien. Nah, ini tuh direkomendasikan untuk news ini direkomendasikan untuk semua pasien dewasa lebih dari 16 tahun untuk disesuaikan dengan standarnya. Standar NHS dan sesuai dengan parameter fisiologi di news ini. Tetapi news ini tidak bisa digunakan pada anak yang kurang dari 16 tahun kayak gitu ataupun wanita hamil. Jadi sebenarnya ini ada tabel terpisah dari news dari tabel-tabel yang untuk anak dan juga ibu hamil kayak gitu. News ini juga tidak dapat digunakan pada pasien dengan cedera spinal dikarenakan adanya gangguan pada sistem saraf yang autonom. Jadi yang kita bisa lihat tadi, boleh ke slide sebelumnya, terus slide sebelumnya lagi. Ya, ini kan ada respon AVPU ya. Kan ada respon nyeri juga kayak gitu. Nah, karena itu kita nggak bisa pakai pada pasien dengan cedera spinal. Nah, boleh lanjut. News ini digunakan sebagai alat bantu klinis. Jadi bukan sebagai substitusi dari nilai klinis seorang tenaga medis yang kompeten. Berarti ini sebagai pedoman yang paling pedoman kayak gitu di saat melakukan pengkajian news-nya. Nah, news ini direkomendasikan untuk digunakan pada saat menilai kegawatan penyakit akut, mendeteksi penurunan keadaan klinis, dan juga inisiasi respon klinis yang tepat waktu dan kompeten. Gitu. Mungkin itu aja dari news, tapi saya mungkin mau kasih tunjuk yang ini kan saya kasih tunjuk yang untuk pediatrik sama ibu hamil. Boleh dimatiin dulu share screen-nya. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman. Ini nggak masuk ke secara terpisah sih. Iya, ini ada pediatrik EWS. Early warning score ini beda ya. Bisa kita lihat tadi sama tabel yang sebelumnya. Beda. Ada perilaku yang diukur, ada perilaku kardiovaskularnya sama respirasinya kayak gitu. Ini nanti tabelnya bisa dilihat sendiri sama teman-teman semua.
Terus ini ukuran skornya. Ini kan ini ada 0, 1, 2, 3. Ini cara kita bisa menentukannya. Gitu. Nah, untuk ini yang untuk ibu hamil ya, untuk maternal EWS. Ini yang diukur banyak ya, ada laju pernapasan, RR-nya, saturasi, nadi, sistolik, diastol, suhu, kesadaran, proteinuria, bau cairan ketuban sama lokea ini ada ya. Terus ini cara kita bisa lihat nih, ada skornya, ada respon tingkat rendah atau warna hijau, terus respon tingkat menengah warna kuning, respon tingkat tinggi warnanya merah, nilainya 1 juga, yang kuning 2, kayak gitu. Mungkin dari saya itu aja, dikembalikan lagi ke moderator. Pemaparan materinya. Sesi selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab bagi rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun menambahkan dari apa yang sudah dijelaskan kelompok, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, silakan. Ya, baik. Sudah ada Nashwa yang raise hand. Silakan Nashwa, dibuka mikrofonnya. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya pada slide yang news itu kan ada APPU ya, alert, voice, pain, sama unresponsive respon. Saya mau izin bertanya kepada kelompok pada bagian cara penilaian untuk unresponsive respon itu bagaimana? Itu saja pertanyaan saya, kurang lebih. Dikembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Nashwa atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu, lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun menambahkan, bisa langsung meraih hand terlebih dahulu ya. Terima kasih. Oke, silakan. Baru 1, udah mengerti semua ya? Kok nggak ada yang nanya? Ya, baik. Ini silakan dibuka mikrofonnya. Ya, terima kasih Mod. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dini Tristawati, izin bertanya pada kelompok. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok ya, tadi untuk aspek yang dinilai itu kan ada frekuensi pernapasan, saturasi oksigen, suhu tubuh, tekanan darah sistolik, nadi, sama tingkat kesadaran. Izin bertanya, kenapa hanya aspek yang dinilai itu pada tekanan darahnya hanya tekanan darah sistolik, dan kenapa tekanan darah diastoliknya juga tidak jadi aspek penilaian gitu? Sudah itu aja, Nok. Terima kasih. Oke, nomor Vika. Ya, baik. Dini, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu, lalu kita berlanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Untuk Yatin Ayu, silakan dibuka mikrofonnya. Iya, izin masuk moderator, apa suara saya terdengar? Ya, sudah cukup terdengar. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya Yatin Ayu, izin bertanya kepada kelompok. Jadi tadi kan kelompok juga sempat menjelaskan mengenai National Early Warning Score atau NEWS. Nah, untuk mengenai NEWS ini, apakah seluruh, maksudnya ketetapan penyusunannya itu secara menyeluruh secara nasional, atau mungkin bisa aja beda instansi itu beda penyusunan seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kenapa tadi pertanyaannya? Arti Najwa. Iya Ibu, tadi mengenai NEWS, kan tadi itu NEWS ini ada ini ya Bu, keterangannya itu nasional.
saya izin bertanya, dari news ini kira-kira penyusunannya tuh sama semua atau disamakan semua atau ada kemungkinan di setiap instansinya tuh bisa beda seperti itu, Bu? Maksudnya sama semua di rumah sakit? Iya, Ibu. Oke. Silakan. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang mau bertanya kembali, dipersilakan. Ya baik, Anissa Amalia dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Terima kasih moderator, izin masuk, izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Amalia. Saya izin bertanya kepada kelompok, dalam penjelasan tadi, early warning score adalah sistem pemantauan sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan. Lalu pertanyaan saya adalah, kapan persisnya atau pada proses apa kita dapat memulai LWS untuk memantau kondisi kegawatan pasien? Terima kasih. Ya baik, Oke, kita stop dulu ya sampai sini. Ya baik Ibu, kepada kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Ya, silakan untuk pertanyaan pertama. Ya, izin Mod. Ya, mungkin langsung aja ya. Mulai dari kelompok 6 MPS izin menjawab untuk yang AVPU ya, terus yang khususnya yang unresponsive ya, itu kayak gimana? Ya kan? Untuk yang unresponsive itu berarti kondisi pasien itu tidak memberikan respon. Saat dikaji, maaf sebentar. Saat dikaji, pasien ini tidak memberikan respon mata, respon suara, atau respon motorik baik terhadap suara ataupun nyeri kayak gitu. Jadi pas kita cek kondisinya di awal, sebentar teman-teman, saya dipanggil nenek saya sebentar doang, kasih 1 menit. Ya, balik lagi. Ya, izin lanjutin. Pengkajiannya kan tadi kan di awal kan pas ketemu sama pasien nih. Langsung kita cek dulu adakah respon matanya kayak gitu. Respon suaranya kayak gimana, sama respon motoriknya kayak gimana kayak gitu. Kasihlah kayak rangsangan nyeri, rangsangan untuk dia sadar kayak gimana kayak gitu. Cek semua, kalau nggak ada berarti dia termasuk ke yang unresponsive kayak gitu. Mungkin itu jawabannya dari Nashwa, pertanyaan dari Nashwa. Gimana? Baik, sekarang Ibu tambahin pertanyaannya. Bagaimana cara memeriksanya? Coba contohin. Iya, Ibu. Bagaimana cara memeriksanya ya, Ibu? Kalau untuk respon mata kan kalau kesadaran. Pertama dari kesadarannya dulu kan kalau kita biasanya kan pengajian kayak Pak, kayak gitu. Sadar atau enggak, dia nyaut apa enggak, atau dia bergerak respon atau enggak, kayak gitu. Terus untuk respon mata, kalau dia sadar berarti kan ada pergerakan dari pupil matanya. Kalau nggak ada berarti kita cek dulu matanya. Di center sekarang kita lihat dia lagi tidur. Nah, ya. Kamu bagaimana cara ngeceknya? Kalau lagi tidur berarti kalau yang saya tangkap ya Ibu dari yang saya baca kayak gitu, itu kayak dicek dulu gitu pupilnya Ibu. Kan bisa tuh dibuka kayak gitu. Tapi sebelumnya dicek dulu, disadarin dulu. Dia tidurnya ini karena emang tidur ataukah emang nggak sadar atau kayak gimana gitu, dicek lagi kayak Pak kayak gitu, dipanggil
panggil terus digoyangin, ada nggak responnya kayak gitu Bu, dari yang saya tahu. Terus baru nanti lanjut ke kita periksa pupil matanya kayak gitu, ada nggak pergerakan dari matanya. Kalau suara, kalau dipanggil biasanya orang kan kalau dipanggil kan nyaut kayak gitu, berarti kan dia ada respon suaranya. Kalau untuk nyeri, kayak di pinch gitu Ibu, kulitnya. Ya, jadi gini caranya. Kan pasien itu nggak selamanya mata terbuka, ya, walaupun dia dalam kondisi gawat, ya kan? Nah, Anda untuk melihat apakah dia sadar atau tidak sadar, ya, kan APPU itu kan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang, ya, yang biasa kita kenal dengan GCS juga, itu sama, ya. GCS sudah pernah dengar kan? Nah, cara meriksa sama, kamu tinggal panggil aja, Pak. Assalamualaikum, Pak. Pak. Nah, dia nggak bangun. Nah, berarti kalau nggak bangun, kamu gunakan dengan respon nyeri, kamu tekan. Nah, pada saat kita tekan bangun, berarti dia bangunnya dengan nyeri tadi, ya. Kemudian kita ajak ngomong, Pak ada di mana, dia bisa menjawab. Tapi ngelindur, ya. Nah, berarti itu dia dalam kondisi apa. Nah, kalau misalnya dia nggak berespon apa-apa, itu yang dikatakan unconscious, ya, gitu, dalam kondisi tidak sadar. Ya, jadi nggak dilihat doang. Pertanyaan teman kamu tuh bagus, ya, berarti dia ngeh gitu, gimana taunya, ya kan gitu. Nah, kalau sekarang itu biasanya kita gunakan DCS, ya, dengan melihat respon mata, motorik, kemudian sama satu lagi mata, motorik, sama verbal, ya. Jadi verbal juga kita tanya ada di mana sekarang. Kalau dia tingkat kesadarannya nggak bagus, sekarang lagi di bioskop misalnya. Nah, padahal dia di rumah sakit di IGD, ya, gitu, bisa melindur seperti itu. Ya, itu contohnya. Paham ya? Nah, itu jawaban untuk nomor 1. Oke? Nah, nilai itu tadi, itu yang kita, kalau misalnya dia dalam kondisi itu berarti berapa. Nah, ini juga masukan ya sekalian untuk presentasinya sangat dangkal banget. Bagusan D3 malahan, maaf ya. Kalau Ibu mengatakan apa adanya, ya. Jadi harusnya kan kamu itu definisi. Definisinya apa. Kemudian komponennya apa-apa, ya, gitu. Terus makna satu komponen itu apa? Ya, sehingga tidak muncul di situ pertanyaan kenapa sih kita hanya komponen itu yang dinilai. Nah, ya kan? Artinya kok rendah banget gitu. Padahal kalau kita lihat D3 itu udah lebih jauh dari Anda. Nah, jangan seperti itu. Artinya kamu males bacanya, cari referensinya gitu. Oke, lanjutkan dulu pertanyaan kedua sekarang, silakan. Ya, baik kepada kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Kan dari tadi waktunya udah lama tuh. Rentang waktunya antara menjawab pertanyaan 1 ke pertanyaan kedua sekarang. Ya. Jadi jangan ngejar-ngejar Ibu doang, kapan maju, tapi persiapkan juga diri kamu, karena sekarang saya menilai kamu, banyakan mana yang bicara, saya atau kamu, ya, gitu. Pantas nggak dikasih A, misalnya kayak gitu. Jadi kita sendiri udah bisa menilai, gua pantas A apa enggak ya, gitu. Harusnya kalau makalah presentasi itu bisa A, kalau kamu menyajikannya dengan penuh hati. Ya, kadang udah makan waktu, ngetik, ngurangin tidur. Kalau yang benar tuh sampai ngurangin tidur. Ya, kalau mahasiswa yang benar. Bukan tidur melulu. Ya, masa bapaknya udah cari uang susah, mamanya susah. Terus nggak dihadiahkan nilai yang bagus. Ya,
Silakan lanjut. Bagaimana kelompok, apakah sudah Ditutup dulu yang lain kali. Silakan kelompok. silakan kelompok untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, kepada Moya Baridasari, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya Moya. Izin menjawab pertanyaan dari Anissa Amalia ya. Tadi kan pertanyaannya, kapan persisnya kita dapat memulai EWS untuk pemantauan kondisi kegawat daruratan dari pasien? Jawabannya itu, kita dapat memulai EWS ini pada asesmen awal. Seperti yang kita tahu bahwa EWS atau Early Warning Score ini dilakukan terhadap semua pasien dengan kondisi penyakit akut dan pemantauan secara berkala pada semua pasien yang mempunyai resiko tinggi berkembang menjadi sakit kritis selama berada di rumah sakit. Jadi, kita dapat melakukan EWS ini pada asesmen awal, baru kemudian dilanjutkan dengan diagnosa, intervensi, implementasi, dan selanjutnya evaluasi. Seperti itu, Anissa Amalia. Ya, bagaimana Anissa Amalia? Apakah sudah cukup terjawab pertanyaannya? Ya, itu bagus jawabannya. Sebentar, Ibu ulas dulu ya. Jadi EWS itu emang dilakukan pada pasien yang masuk nih ke IGD ya. Nah, langsung tuh dicek. Jadi segera setelah pasien masuk. Kenapa kok harus dilakukan? Karena kita pengen tahu prognosis dia. Dia itu akan membaik atau buruk. Jadi nggak ada tuh yang ceritanya. Misalnya kamu katanya kalau di IGD itu ada ketentuan untuk memeriksa itu, totalnya pasien tiba-tiba apno atau henti napas misalnya. Artinya dipertanyakan tuh rawat daruratnya. Itu melakukan itu enggak, kok tiba-tiba pasiennya apno. Karena mau apno itu ada prosesnya ya gitu. Jadi itu dilakukan pada pasien-pasien yang ada di IGD atau ICU, HCU, yaitu biasanya masih dilakukan untuk melihat perkembangannya. Jangan sampai pasien tiba-tiba di tangan kita meninggal karena observasinya yang tidak adekuat. Kalau observasinya adekuat, maka tindakan yang akan dilakukan pun akan jelas ya. Anda berkolaborasi sama dokternya juga kan melakukan EWS juga. Ya, jadi dia tahu, dia otomatis. Nah, kamu EWS dalam rangka untuk mengobservasi dan memberikan tindakan yang benar terhadap respon-responnya. Nah, dokter yang memberikan terapinya gitu. Itu kerjasamanya di situ. Itu kalau peralatan pinter kayak gitu ya. Oke. Lanjut, good ya. Nah, harusnya bacanya gitu, pelan-pelan, jangan asal ngomong, karena informasi ini nggak akan diberikan lagi oleh ibu. Jadi, kamu udah baca buku nih, terus saya disuruh menilai, ya kan, presentasi. Udah, setelah dipresentasikan, nanti baru ibu ulas. Kamu tinggal catat masukan dari teman kamu. Jadi, titik terang kapan itu dilakukan itu kamu harus tahu, ya, gitu. Jadi, jangan sampai istilah-istilah yang ada APPU itu kalau dibongkar panjang banget besar. Nah, harus itu kamu bongkar. Kapan caranya, bagaimana melakukan itu tuh satu-satu. Saturasi oksigen kenapa dicek itunya ya gitu. Emang saturasi oksigen itu menunjukkan apa sih, nilai apa? Kalau misal itu rendah gimana? Kalau tinggi bagaimana? Itu udah ada di kepala kita harusnya gitu. Ya, contohnya kamu di COVID kan, dengan saturasi oksigen sekian. Nah, artinya apa? Ya, tahu-tahu pasiennya tambah turun saturasinya, akhirnya pasiennya meninggal. Ya, gitu. Atau misalnya hidup cacat biasanya karena kadar oksigen di jaringan otaknya menurun. Ya, gitu. Sehingga pasien yang COVID yang berat, ya, yang pernah di ACU, udah kritis tapi dia masih hidup, dia suka mengalami lupa ingatan ya gitu, suka lupa, aduh di mana ya naruh itu, terus nggak tadinya cerdas banget jadi rada-rada kurang kayak gitu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tolong belajar yang benar, jangan pas-pasan. Kamu RKI lulus lagi, masa nanti bersanding sama D3, kebetulan D3-nya dari
tempat kita, masa kualitasnya kebal, ya gitu. Bukan ibu ngebanding-bandingin ya, tapi paling nggak kamu berkeinginan punya kualitas tersendiri gitu. Oke. Ya, silakan pertanyaan nomor 3. Dari Dina, coba jawab yang dari Dina. Ya. Ya, silakan moderator dipimpin. Terima kasih Moya dan Ibu Dali atas tambahannya. Untuk selanjutnya, kelompok bisa menjawab pertanyaan yang lain. Terima kasih. Ya baik, Mediana dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sekarang saya di sini mau menjawab pertanyaan Mayu tentang format news ini, dia sama setiap rumah sakit atau bisa beda di beberapa rumah sakit? Jawabannya itu tiap rumah sakit bisa berbeda. Nah, yuk formatnya. Contohnya kayak gini nih. Sebentar saya share screen-nya. Apa udah terlihat? Apakah sudah terlihat? Terlihat ya. Oke, jadi ini kan di lembar yang pertama, di sini formatnya pertama pernapasan. Agak dibesarkan coba, agak dibesarkan. Bentar ya Ibu. Apa udah cukup besar? Ya, oke. Jadi ini di lembar observasi yang pertama ya, di sini didahulukan pernafasan, terus lanjut saturasi oksigen, terus penggunaan alat bantu, suhu, denyut, tekanan darah sistolik, dan kesadaran gini. Nah, tapi di lembar selanjutnya ini yang didahulukan tuh tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran, tekanan darah, nadi, baru pernafasan, lanjut suhu, baru SpO2, saturasi O2. Nah gitu. Nah, jadi tergantung instansinya sih bisa berbeda. Gitu. Apakah sudah terjawab, Nayu? Oke, ya Ibu jawab sekarang. Ya. Jadi tetap sama, cuman peletakannya yang bisa berbeda. Jadi 7 parameter itu yang akan dinilai, ya gitu. Cuman mau letakin di mana itu sama, ya gitu. Jadi nggak akan ada perbedaan karena itu standar internasional mungkin, ya bukan nasional, ya bukan nasional lagi, itu standar internasional dan sudah lama dikembangkan. Sekarang udah ada pediatrik ya. Dulu nggak ada pediatrik ya, cuman pediatrik bukan bagian kita, jadi yang saya pelajari adalah yang KMB aja, yang orang dewasa gitu. Jadi sama, justru tadi kekurangan kamu nih nambahin ya, harus ada makna, hijau apa, kuning apa, merah apa, ya gitu. Nah kalau dia di posisi merah itu penurunannya sangat berat atau rendah, ya kalau yang sedang yang seperti apa. Nah tadi nggak ada di kamu, ya gitu. Makanya banyak banget berkurangnya, ya gitu. Itu harus ditambahkan dan tidak hanya cukup baca satu buku atau satu browsingan. Mungkin ada beberapa browsingan, belum tentu yang di browsing itu yang benar, ya gitu. Namanya orang iseng-iseng nulis bisa aja, ya gitu. Paham ya? Jadi tolong ditambahkan itu. Komponennya apa? Terus cara melakukannya bagaimana? Ya komponennya aja tuh diulas, kenapa kok harus sistolik, kenapa kok harus RR-nya yang dilihat gitu. Ya, jadi itu ada makna semua ya, kenapa 7 signs itu yang harus dicek gitu loh. Ya. Oke. Tadinya dari 5 terus naik menjadi 7. Kenapa naik kalau berdasarkan sejarahnya? Ya gitu. Oke. Nah, jadi jangan hanya bisa ngomong doang, tapi sampai cara melakukan apa langkah awal yang dilakukan perawat, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Jadi pada saat kamu masuk ke IGD, mau implementasi, itu udah biasa sama kamu. Gitu loh. Kamu juga nggak bingung, nggak kayak pembantu. Kalau kamu ilmunya nggak ada, pasti kamu jadikan pembantu di sana. Dek, ambil ini, dek ambil itu, dek. Tapi kalau misalnya kamu ilmunya tahu,
ya pasti kamu nggak usah disuruh tahu abis ini, abis ini. Ya dokternya juga paham, segen sama kamu, yang nggak akan menjadikan kamu pembantu tadi, gitu. Oke? Nah ini yang perlu dicamkan oleh Anda. Jadi dihargai kita atau tidaknya itu tergantung bagaimana kita menikmati suatu peran tadi, gitu. Oke? Nah, itu tadi pertanyaan yang dari siapa tuh jawabannya. Ya, jadi komponennya sama apa enggak ya? Berarti masih ada satu lagi. Nanti itu ditambahkan Mediana ya yang sama tim kamu. Tentang warnanya ya, warna itu cara bacanya juga ya. Coba dibuka dulu mumpung Ibu belum lupa. Ya, di-share lagi yang gambar kamu. Ya, Ibu, sebentar ya, Ibu. Ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Nah, yang punya kamu mana tadi? Oh, ini, punya Bu. kamu. Ya. Yang ini yang tadi. Yang tadi itu rasanya bukan deh. Kalau ini kan berarti kamu salah dong ngejelasinnya. Yang awal. Yang punya. Oh, Ya. yang presentasi tadi ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Bentar ya, Bu. Boleh tolong di-share screen kepada teman-teman. Ada di monitor, ini 36. Aku nanti lupa karena kamu nggak akan ada kuliah ulang seperti ini. Ya. Bu, sebentar ya, Bu. Soalnya lagi ada masalah. Terima kasih. Naikin di gambarnya di atas. Nah, ya. Misalnya kayak gini. Agak besarin dikit bisa. Ya. Oke. Nah, itu kamu bacanya dari tengah. Itu kan yang 0 itu artinya nilai normal. Ya, nilai normalnya 12 sampai 20. Lebih dari 96 itu normal. Ya. Nah, kemudian 361 sampai 38 itu masih kriteria normal. Nah, kemudian sistolik 11, nah itu. Nah, sekarang kita lihat kalau dia miring bergeser ke kiri, itu menunjukkan dia abnormal, ya. Misalnya kurang dari atau sama dengan 8 RR kita, berarti itu penurunannya berat, ya. Nah, harusnya itu tandanya merah yang kamu kasih, ya. Terus yang kuning yang mana, gitu, ya. Jadi ada beberapa warna di situ dan kamu informasikan dan warnanya itu sudah standar nasional ya gitu. Jadi kamu juga nanti bisa melihat sendiri ya di lahan itu. Di ujian juga kan keluarnya seperti itu ya. Misalnya kalau misalnya pasien dari hasil pengkajian terlihat RR-nya lebih dari sama dengan 25. Itu warnanya apa ya? Gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu tidak menginformasikan itu, artinya nanti teman kamu nggak bisa menjawabnya, ya gitu. Jadi itu ada warna-warnanya. Yang normal itu adalah hijau, ya. Kemudian kuning, orange, terus kemudian merah. Ya, nanti kamu lihat lagi ke referensinya. Ya, jadi 3 itu adalah berat misalnya. Terus 2 itu sedang, 1 ringan ya gitu itu contohnya. Jadi kayak gitu. Nah, ke kanan juga sama gitu. Oke? Ya, nanti diinformasikan. Nah, terus kamu kasih keterangan di bawahnya. Kalau 0 itu atau 0 sampai dengan 1 berarti nilainya apa? Terus itu normal atau ringan ya gitu. Jadi ada keterangannya. Jadi teman kamu juga bisa belajar dari situ. Oke. Mungkin cukup ya. Tuh. Terus jelasin satu-satu. Kenapa respiratory rate yang normal itu gimana? Terus kenapa dia menjadi sains nomor 1? Ya kan gitu. Terus oxygen saturation itu apa sih?
Jangan sampai nanti udah di ruangan bingung. Disuruh periksa itu kapan, mesti itu yang diperiksa. Kelihatannya sepele, tapi itu menunjukkan kondisi pasien yang sesungguhnya. Ya, yang kita harus menetralisir kondisi itu dengan pemberian oksigen dalam jumlah yang tinggi. Nah, pada pasien COVID masalahnya oksigen nggak bisa masuk karena pengentalan dari slemnya. Nah, yang kesulitan selama ini adalah bagaimana mengencerkan slem itu tadi, ya gitu. Yang nggak berhasil slemnya diencerkan ya meninggal, ya akhirnya karena kita kasih oksigen prosentase tinggi juga kalau jalannya ketutup ya nggak bisa, ya makanya kan lihat dulu jalannya udah lancar belum baru dimasukin oksigennya supaya ternetralisir, ya gitu. Nah, kemudian temperatur juga sama, karena pada pasien yang stres itu, kalau orang sakit itu stres fisik ya, berarti metabolismenya meningkat. Nah, sehingga pada pasien yang seperti ini bisa dia naik, bisa dia kondisinya turun dalam kondisi kelaparan misalnya, contohnya, ya gitu. Nah, kemudian pada yang meningkat kalau yang metaboliknya tinggi, di situ kan bisa sampai lebih dari 39,1 contohnya, itu bahaya banget ya gitu. Nah, kemudian blood pressure juga sama, karena metabolismenya meningkat berarti tekanan darahnya juga otomatis akan berpengaruh, ya terjadi peningkatan, ya gitu. Nah, kemudian nadinya juga sama, karena denyut jantungnya meningkat, nah maka dia juga nadinya akan meningkat gitu. Nah, tapi itu kamu jelasin secara patofisiologis itu ada gitu. Jadi jangan lewat-lewat gitu doang. Ini nggak ada perbedaan antara kamu dengan yang ketiga. Oke, nanti tambahin itu kelompok mediana CS ya gitu. Ya baik Ibu, terima Jadi kasih. sekali lagi ya, kalau mau kamu presentasi jangan ngejar dosennya, kamu perbaiki dulu karena saya akan memutuskan mau ngasih kamu berapa, ya kan gitu. Ya kalau kamu bagus kan ibu bilang, oh itu bagus penjelasannya. Tapi kalau jelek dibilang bagus bahaya, nanti teman kamu milih yang salah waktu ujian, ya kan gitu. Atau waktu di IGD kamu melaksanakannya yang kamu informasikan, padahal informasi kamu salah walaupun sepertinya meyakinkan, ya gitu. Kayaknya, ya gitu. Paham ya? Jadi kalau kita mau presentasi, pelajari betul supaya kita mampu untuk menginformasikan ke orang, ya. Oke, lanjutin lagi. Satu pertanyaan lagi, tuh, yang belum dijawab. Penjelasannya selanjutnya dilanjutkan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan yang lainnya. Terima kasih. Ini moderatornya kan saya. Yang berikutnya ya, terima kasih yang bertanya. Yang dilanjut yang Silakan. Tuh kan, lama kan untuk yang ini. Kenapa kok lama? Ya. Karena di situ kunci letaknya. Pertanyaannya bagus, ya, gitu. Jadi justru itu poin itu yang kamu tanya, kenapa enggak yang diastolik ya? Kok yang disuruhnya sistolik? Kamu cari tahu dong sistolik itu apa, ya kan gitu. Kalau dia macet bagaimana? Nah, akan seperti apa? Ya, pada pasien henti jantung kayak apa sistoliknya? Ya gitu. Sana gambarannya lariinnya, karena kamu tidak terbiasa baca, terus serba instan, akhirnya kamu juga bingung untuk menjawabnya. Kunci kalau kamu bisa menjawab hebat banget tuh. Ya. Iya Bu. Bu, Ibu dijemput. Ya, baik, kepada Putri Nurdiani dipersilakan. Terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, saya izin bertanya kepada kelompok.
kan tadi di lembar di slide PPT-nya kan ada National Early Warning Score ya atau NEWS. Itu di situ tekanan darah sistoliknya itu kan maksimal sampai 219 dan masuk dalam parameter 0 atau normal. Sedangkan kita tahu bahwa tekanan darah segitu itu sudah masuk hipertensi. Pertanyaannya, kenapa di tekanan darah sistolik maksimal segitu bisa masuk di parameter 0 atau normal? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan itu tambah lagi. Ya. Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Kepada kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaan ini dan dari Putri. Terima kasih. Semua dibahas satu-satu. Terus nanti presentasinya pamer. Pertama, betul, dan selanjutnya lagi. Ini kurang dua, kemarin yang MKI semuanya dua. Kalian jika ada yang bertanya ataupun menanggapi dan menambahkan dipersilakan langsung meraihkan aja. Terima kasih. Ya baik, Zaki Akbar dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya baik, terima kasih moderator. Jadi saya mau pengen jawab pertanyaan dari Putri ya, yang buat dari tekanan darah. Jadi kalau setangkap saya itu jadi untuk tabel skornya itu juga dilihat dari tingkat tingkat kegawatannya gitu, atau bisa dikontrol atau tidak, seperti itu. Jadi kalau skor 0 sampai 1 itu untuk seperti yang dibilang Maula tadi ya, untuk observasinya itu selama 8 jam. Nah, kalau yang 2 sampai 3 itu setiap 4 jam. Nah, kalau yang Ini skor kamu jawab pertanyaan yang mana ya, Zaki? izin Bu, saya jawab dari yang pertanyaan dari Putri, Bu. Putri yang barusan. Iya, Ibu. Nggak nyambung. Ya, pertanyaan dia, kenapa kok di tabel itu 220 itu tekanan darah dianggap normal gitu. Padahal yang kita tahu kan normalnya itu 111 sampai dengan 219 itu masih normal. Gitu loh. Tapi kenapa 220 normal? Ya, makanya jawabannya adalah tanda tanya di tabel kamu. Harusnya warnanya merah. Karena tabel kamu gak ada warnanya, jadi tolong diperbaiki tabelnya. Ya salah. Ya, itu mah paling udah pecah pembuluh darah kali. Ya, terus warningnya adalah kamu harus apakan pasiennya betul-betul istirahatkan. Terus harus diobservasi ketat, bedside teaching itu yang namanya alat itu ada di samping si pasien, ya gitu. Pasiennya udah nggak boleh ngapa-ngapain karena bergerak bisa pecah pembuluh darahnya. Bisa cacat pasiennya, ya itu pecah pembuluh darah otak kan stroke itu namanya. Dosa nggak kamu, ya? Makanya kenapa kita harus tahu? Karena supaya jangan sampai orang datang ke rumah sakit jangan tambah sakit, tapi kalau perlu berkurang sakitnya, ya gitu. Kenapa kok bisa bertambah? Karena perawatnya nggak tahu apa-apa, ya gitu. Paham? Jangan lupa observasi 24 jam itu ada di kita. Kata kamu, katanya kamu nggak mau dibilang pembantu. Kalau nggak mau dibilang pembantu, kitanya harus pinter gitu loh. Ya, logika aja dong kalau dia bilang itu bagus tuh, untung ada yang nanya kayak gitu. Ya, jadi jangan berdari sama tabel. Kamu cek coba tabel yang benar kayak apa. Ada warnanya tabelnya yang benar itu. Ya kelihatan letaknya. Kamu juga belajar gampang gitu. Oh kalau udah 3 berarti itu penurunan banget, berarti pasiennya harus diapakan, observasinya gimana, kalau masih kuning observasinya berapa jam sekali, kalau warnanya hijau observasinya normal biasa aja, bisa 6 jam sebelum pulang. Kamu observasi itu yang kayak TTP ya, itu cuma 4 biji, kalau ini 7 kalau di IGD atau di ICU. Paham ya untuk yang lain? Jadi jangan panjang-panjang, yang jawabannya tuh pas gitu loh. Oke, kita lanjutin sekarang. Kenapa sistolik yang dinilai? Silakan kelompok.
Saya emang orangnya jutek kalau misal kamu nggak belajar. Kalau nggak belajar, karena ayah ibu kamu udah cariin uang untuk kamu nggak belajar itu yang jadi yang terbaik. Ya, baik. Untuk kelompok bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan dari Dini. Dipersilakan untuk Maula Karimah Prihastuti. Ya, silakan. Ya, terima kasih moderator yang terhormat. Izin jawab pertanyaan kenapa tekanan sistolik ya yang masuk ke tabel itu. Nah, kita balik lagi pertama ke pengertian tekanan sistolik dan diastolik. Yang tekanan sistolik ini tekanan yang mana pada saat otot jantung akan berkontraksi untuk memompa darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Jadi kontraksi otot jantung ini kemudian akan menimbulkan tekanan pada arteri yang akan berjalan ke seluruh tubuh gitu ya, melalui ke seluruh tubuh kayak gitu. Nah, tekanan ini juga disebut sebagai tekanan dari yang kalau di mana tekanan tersebut ini disebut sistolik kayak gitu. Diulang, tekanan sistolik adalah tekanan pada saat otot jantung akan berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kayak gitu. Sedangkan diastol adalah ketika otot jantung menjadi rileks kayak gitu. Oke, ya cukup deh sampai situ ya. Nah, bila otot itu tidak berfungsi dengan baik, maka itulah yang menyebabkan kegasahan atau henti jantung. Makanya nomor 1 dicek dulu itu bekerja dengan baik nggak. Nah, makanya nilai normalnya berapa? Nah, gitu. Ya, Maula Karimah, besok kayak begitu cara kamu menjawab. Lihat dasarnya ya. Itu kan tadi Ibu udah ngasih ini clue-nya ya, makanya Ibu tahu kamu udah baca sebenarnya apa sih itu ya, harusnya begitu ya. Jadi jangan omong kosong yang kamu tampilkan di situ ya. Kalau kamu udah tahu bahwa itu yang pertama kali darah dipompakan oleh tubuh, kemudian dia bawa oksigen dan segala macam ke seluruh tubuh sampai ke atas ke bawah ya. Nah, kalau itu tidak terjadi, apa yang akan terjadi pada pasien? Ya, gitu. Berarti kan sirkulasi oksigen pun juga tidak ada, kekuatan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh termasuk otak ya. Oke, baik. Sampai sini masih ada pertanyaan enggak? Moderator dibuka lagi. Ada pertanyaan atau mungkin mau menambahkan, dipersilahkan. Ditunggu hingga pukul 2.20. Nah, nanti yang akan datang kalau dapat tugas gitu ya, dibongkar habis ya. Ya, jangan satu orang tapi beberapa orang, masing-masing kepengen bisa gitu. Jangan bilang orang lain pintar terus kita bodoh gitu, bukan. Sebetulnya kamunya malas baca ya gitu. Nggak ada tuh yang bodoh apalagi masuk tes, nggak mungkin lah ya gitu. Bawaan dari saudara. Kalau bawaan dari saudara pasti keteteran nih kalau sekolah di sini mah, mau di TLM, mau di Visio ya. Ya tolong belajar yang benar ya. Kalau sudah tidak ada, ditutup, moderator balikan ke saya. Ya, baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya ataupun menambahkan, saya dari moderator mohon maaf bila ada salah perkataan atau perbuatan. Terima kasih kepada kelompok atas pemaparannya dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas pertanyaannya. Lalu terima kasih kepada Bu Deli atas tambahannya. Saya akan kembalikan kepada Ibu Deli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagusnya jadi itu belajar untuk jadi moderator yang benar kayak gitu. Oke. Jadi
tolong diperhatikan untuk kelompok ya. Saya appreciate apa yang sudah kamu lakukan, tetapi nggak optimal appreciate saya. Nah, saya akan berdaya optimal setelah perbaikan dari kamu masuk ya. Perbaikan tolong dimasukkan melalui email ya. Kalau saya tuh yang penting action, nggak usah banyak bicara, yang penting actionnya aja ya gitu. Jadi tolong diperbaiki ya dari definisi kamu cek kembali, kemudian EWS itu apa, komponennya bagaimana, terus apa yang dimaksud dengan pernapasan dalam EWS. Jangan lupa kita berbicara ini dalam rangka MPS ya, manajemen pasien safety. Jadi kalau kita nggak paham, pasiennya akan terjadi bisa kejadian nyaris cedera atau kejadian tidak diharapkan ya, itu bahaya sekali ya. Jadi kenapa terjadi tidak diharapkan, bisa aja karena tindakan kita atau kita tidak paham dalam melakukan itu ya, sehingga kita takut gitu, itu contohnya. Tapi kalau kita paham, insya Allah pasiennya selamat ya. Jadi gitu, itu harus diperhatikan dari sekarang dan harus ditanamkan. Nah, kemudian apa itu saturasi oksigen, kok penting banget sih waktu COVID aja, kok penting banget sih dia diinformasikannya saturasi oksigennya sekian. Nah, itu kan kamu paling nggak pengen tahu maknanya apa, kalau rendah atau tinggi apa ya gitu. Nah, kemudian itu sudah ke item tadi ya, komponennya sudah tahu. Kemudian bagaimana sih cara melakukannya gitu. Nah, cara melakukannya bagaimana? Nah, berarti kan itu SOP-nya. Ya pasti ada ya cara melakukannya. Pasien harus perawat harus ngapain dulu. Siapa aja yang melakukan? Perawat dan dokter itu harus tahu cara melakukan itu. Jadi bukan hanya dokter doang, tapi perawat. Perawat ada perawat yang pinter laporin pasiennya kayaknya menurun deh. Karena dari hasil pengkajian didapatkan datanya begini. Terus si dokternya memastikan lagi, oh benar tuh yang dibilang sama Sister Kansa, contohnya kayak gitu. Oh benar tuh yang dikatakan dari Sister Safira, saya pengen lihat deh pasiennya ya gitu. Terus sudah dicek ya gitu. Jadi kerjasamanya di situ. Ya ada siapa yang paling the big boss atau yang tidak the big boss ya. Dokter juga sama kita segan ya kalau kitanya pinter ya gitu. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Terus jangan tidak paham, katanya yang dibilang profesional. Nah, kalau misalnya dari sekarang tidak dibentuk seperti itu nggak akan bisa ya. Nah, setelah kamu belajar itu, kapan kita melakukan itu? Nah, siapa yang kita berikan? Kalau nggak kita berikan, apa yang akan terjadi? Kembali kamu tujuannya waktu membuat tujuan makalah apa? Kan satu, tahu arti EWS, mampu melakukan, ya kan? Terus kepada siapa yang melakukan, terjawab nggak itu di dalam kesimpulan makalah kamu? Ya kembali ke tujuannya adalah mampu melakukan EWS. Berarti kalau mau mampu melakukan EWS, kamu harus tahu apa? Tahu EWS itu apa, barangnya apa, komponennya apa, satu persatu itu kamu tahu, ya. Nah, sehingga nanti akan menjawab kesimpulan kamu, gitu. Paham ya? Nah, jadi jangan kok bisa sih cuman segitu doang anak RKI. Beda banget kamu sama yang ditampilkan D3. Kadang-kadang saya suka membuka lagi, ini D3 apa? Honor sih gitu. Complicated banget gitu. Ya, penjelasannya complicated. Karena kalau ilmu kan boleh aja sebanyak-banyaknya mereka kuasai. Tapi kewenangan, kamu tuh yang membedakan besokannya kewenangan. Cuman yang ditakutkan adalah kalau terlihat lebih bagus yang D3 daripada yang honors, nah orang ngambil yang lebih murah lah harganya dibandingkan dengan yang mahal itu, apalagi rumah sakit swasta ya. Jadi tolong diperhatikan dari saat ini agak berubah, dan saya jujur ya, kalau saya sih emang jutek kalau mahasiswa nggak tahu apa-apa ya gitu. Sayang udah capek nongkrong di Zoom itu capek loh ya, itu aja capek ya. Kamu juga pasti capek seharian, paham kok saya ya gitu. Nah, tapi bukan, apalagi kalau udah tahu capek, berarti harus ada hasilnya optimal, 4 paling enggak dari peneliti itu
Kan kalau 4 nanti saya nyerahin ke Juwita misalnya 4. Nah, berarti kamu tinggal nambahin nilai ujian kamu. Bagaimana 4 kalau pemahaman EWS kamu aja sama nursing health aja kurang gitu. Padahal dari situ aja Ibu kemarin keluarin soal 10 soal. Ya kan? Begitu. Kan sayang harus 10 soal lumayan. Berarti udah berkurang dengar semua tuh yang itu kan contohnya kan kita bisa menilai diri kita. Ya. Baik, itu aja. Ya, nanti tolong diperbaiki. Jadi masih bisa berubah nilainya tergantung makalah yang kamu berikan ke Ibu. Ya. Kalau nilai presentasi tadi sudah ya, jadi nilai makalah kan itu 60% makalah ya. Gitu. Baik, sampai sini mohon maaf pada hal yang kurang berkenan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, udah mau sore soalnya. Ya, Ibu izin ya. Udah SS belum? Sip, Sudah Ibu. Ya, Sudah baik. Ibu. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih Ibu. Pamit ya, ya sama-sama.